teman-teman, kita masuk ke topik ketiga, yaitu perencanaan SDM. Nah, ini salah satunya mencakup penyusunan struktur organisasi. Sebelum itu kita review dulu tentang organisasi, visi, misi, tujuan, strategi. Kemudian nanti kita praktikkan dalam sistem informasi Orange berupa struktur dalam format teks ke dalam database Orange SRM, sistem informasi berbasis IT dan web yang sudah kita install di komputer atau di web. Ya. Kita mulai, target kita adalah mampu menjelaskan tugas manajer SDM hubungannya dengan perencanaan. Kemudian mampu merancang struktur organisasi, dan struktur organisasi itu kita letakkan di sistem informasi SDM. Kita menggunakan Orange SRM. Nah, ini materi singkat ya. Nah, gabungan dari topik 1, 2, 3 itu sangat kuat ya. Jadi setelah install kemarin ditambah user admin, nah sekarang user admin setup struktur. Jadi tugas manajer SDM itu dalam perencanaan ini memahami kebutuhan SDM, terus kemudian dari sisi organisasi adalah memahami visi, misi, dan tujuan organisasi ya, karena kita harus menyusun kebutuhan SDM sesuai dengan visi, misi, dan tujuan. Maka pemahaman tentang spesifikasi SDM dan deskripsi SDM itu penting nanti ya, di pertemuan berikutnya kita praktekkan. Yang harus dilakukan sebagai orang manajer SDM di awal menyusun struktur itu harus membuat analisis jabatan kebutuhan SDM di suatu organisasi. Setiap jabatan atau nama pekerjaan itu punya deskripsi, tugasnya apa gitu ya, tanggung jawab pada siapa, dengan ukuran yang jelas. Dan kemudian setiap SDM punya spesifikasi. Nah, sebelum membuat analisis biasanya ya tentu ya memahami dulu organisasinya apa, visinya apa, misi apa, tujuan apa, dan strategi ya, strategi secara level organisasi. Nanti diturunkan menjadi strategi divisi dan ke bawahnya. Nah, kita akan menyusun nanti struktur organisasi ya, hubungannya dengan sistem informasi SDM, dalam hal ini Orange. Ya. Untuk topik organisasi ini saya hanya mereview sebentar ya, bahwa organisasi itu apa. Saya yakin Anda semua sudah tahu, ini hanya untuk review. Nah, salah satu pemahaman atau arti kata organisasi bisa diambil dari KBBI. Yang lebih penting sebenarnya nanti adalah kita harus memilih ya, organisasi jenis apa yang kalau kita harus memulai dari nol, dari awal. Tapi jika organisasi sudah ada, maka kita fokus kepada merencanakan kebutuhan SDM. Contohnya organisasinya misalnya nirlaba ya. Nah, jadi harus mengambil keuntungan, harus menghasilkan profit, namun profitnya itu tidak dibagikan kepada para pendiri. Nah, itu nirlaba. Jadi tetap ada target untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini sebenarnya review atau mengulang materi di pengantar bisnis. Ya, jadi kita fokusnya bisa ke salah satu ya organisasi, mau ke profit oriented atau non profit. Tapi secara struktur manajemen SDM itu tidak beda jauh ya. Yang jauh hanya dari sisi keuangan akuntansi. Nah, bentuk organisasi itu bisa dipilih salah satu. Jika kalian sudah punya contoh organisasi, tidak perlu milih ya, ikuti saja organisasi yang mau dijadikan studi kasus ya untuk sistem informasi SDM ini. Nah, tapi jika mau simulasi, nah pilih salah satu ini, yayasan, PT, koperasi ya, atau yang lain yang di bawah itu. Saran saya memilih yang besar ya, yang trennya akan menjadi besar.
yaitu yayasan, PT, atau koperasi. Visi dan misi pernah kita pelajari ya di pengantar bisnis. Jadi visi itu mimpi atau keinginan jangka panjang, misalnya 5 tahun atau bahkan 10 tahun ke depan ingin menjadi apa, itu visi ya. Perusahaan, organisasi kita akan menjadi apa dalam beberapa tahun ke depan. Kalau misi itu untuk mencapai misi apa yang dilakukan, berarti menjalankan apa, melaksanakan apa ya. Kata-kata menjalankan, melaksanakan itu bisa digunakan untuk menyatakan misi, melakukan dan sebagainya. Kalau tujuan itu lebih detail, lebih jelas ya, ada target yang jelas. Biasanya tujuan itu ada jangka pendek dan menengah ya, tujuan dalam 1 tahun misalkan. Jadi output dan outcome ya. Output itu yang terukur selama proses, maka dinamakan target proses. Outcome itu setelahnya. Jadi kalau karyawan outputnya ya dia menyelesaikan pekerjaan ya. Kalau SDM ada pelatihan, pelatihannya terselenggara. Outcome adalah hasil dari pelatihan itu menaikkan produksi karyawan, menaikkan keahlian, kemudian menaikkan produksi organisasi. Itu outcome. Nah, kita masuk sekarang ke topik menyusun struktur organisasi. Jadi organisasi harus memiliki pemimpin ya. Tunggal, boleh tunggal, direktur atau beberapa, biasanya disebut direksi. Namun kalau direktur lebih dari satu, ada dirut, direktur utama. Nah, kalau di yayasan biasanya disebut ketua badan pengurus yang menjadi pengawas, ketua pengawas atau badan pengawas ya. Kalau di koperasi sama ya, istilahnya pengurus dan pengawas. Nah, di tugas ketiga ini susunlah struktur organisasi. Jadi nama organisasi yang Anda jadikan studi kasus apa, visi, misi, dan tujuannya apa, nanti kita akan tuliskan itu dalam halaman sistem informasi SDM ya, teksnya. Kemudian yang ketiga strukturnya kita akan masukkan satu persatu di sistem informasi SDM Orange. Nah, supaya lebih mudah menuliskannya, diisi sekalian orangnya. 5 jabatan ya. Nah, nama-nama orang boleh menyusul, tapi sekarang yang harus ada adalah nama jabatan untuk 5 orang itu. Misalkan direktur, 2 manajer, dan 2 staf di bawah manajer.